Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa podcast Arrafana Yayan Sorong yang berbahagia, alhamdulillah persiapan memasuki Ramadan apa yang mesti kita lakukan. Memang Ramadan ini menjadi kewajiban kita untuk sukses dalam bulan Ramadan. Seorang muslim harus bergembira supaya kemudian rangkaian ibadah dalam bulan Ramadan itu bisa mencapai kesuksesan. Banyak persiapan yang mesti dilakukan sebelum kemudian sampai kita memasuki bulan Ramadan. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bentuk doa supaya diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, lalu kemudian selanjutnya memohon kekuatan untuk sampai pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Begitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan diajarkan kepada kita 2 bulan persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Beberapa persiapan yang harus kita tunaikan, selesaikan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, teman-teman, sahabat-sahabat wanita yang punya utang, bayarlah dulu ya. Utang puasa itu juga harus diselesaikan supaya puasanya tidak bertumpuk-tumpuk, diselesaikan. Saya kira itu harus diingat. Nah, yang kedua yang harus juga diselesaikan itu adalah bahwa harus ada kematangan spiritual, kekuatan jiwa. Bagi suami istri, mohon saling memaafkan. Saling memaafkan, suami harus mendorong istrinya supaya jangan selalu dibuat marah. Permintaan maaf, permohonan maaf, saling kasih dan sayang itu harus dibangun sebelum memasuki bulan Ramadan. Demikian juga misalnya kepada anak terhadap orang tuanya. Anak ini harus memberi ruang untuk dirinya memohon maaf secara khusus pada orang tuanya sebagai bagian dari persiapan di bulan Ramadan. Nah, tentu saja banyak persiapan yang lain. Nah, termasuk persiapan yang lain saya kira adalah kesiapan kita untuk memanfaatkan benar-benar bulan Ramadan itu sebagai bulan prestasi ibadah. Bulan prestasi ibadah, sehingga kemudian kita ingin maksimalkan, menggunakan waktu sebaik-baiknya bulan Ramadan itu. Karena Ramadan itu terbatas sekali setahun 30 hari atau 29 hari. Karena itu perlu memiliki semangat, perlu memiliki persiapan. Di antara persiapan yang penting kita harus bangun, seperti yang kita sebutkan tadi adalah antara lain bahwa pengaturan jadwal. Kalau ada jadwal pekerjaan yang bisa digeser, bisa sedikit dipindahkan untuk memberi ruang kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dilakukan. Terutama kalau jadwal itu kita sendiri yang atur gitu. Berikanlah waktu diri Anda untuk mengaji, membaca Quran di bulan Ramadan. Kalau waktu atau jadwal itu yang bersangkutan sendiri mengaturnya,
sangat memungkinkan. Bagaimana kalau jadwal kerja berkaitan dengan orang lain? Ini yang harus dibicarakan. Kalau jadwal itu berkaitan dengan orang lain, melibatkan diri kita dan orang lain, makanya kemudian itu harus dibicarakan dengan bijak. Bolehkah waktunya itu diatur sehingga kita ini ada ruang-ruang di bulan Ramadan itu untuk digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang memungkinkan tidak bisa jadwalnya diubah karena berbagai pertimbangan, maka itu juga tidak apa-apa. Tetapi selagi bisa dan disepakati untuk bisa, jauh lebih baik ketika kemudian itu diberi ruang sedikit digeser untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan-persiapan yang lain selain persiapan waktu, lalu kemudian persiapan psikologis ya. Ya, saya kira terutama wanita itu ya pakaian baru. Saya kira tidak perlu pakaian baru. Pakaian yang ada itu dipakai. Semakin banyak pengeluaran di bulan Ramadan itu juga nanti akan mengurangi kita berinfak. Orang yang gemar belanja, melampaui kebiasaannya di bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan, itu dikhawatirkan mengurangi infaknya di bulan Ramadan. Karena begini, ada satu pandangan bahwa hampir umat Islam itu pengeluarannya di bulan Ramadan itu 30% lebih banyak dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Nah, kalau itu faktanya, maka kemudian dipastikan juga impaknya itu akan menurun. Sebaliknya, kalau pengeluarannya itu bisa stabil, ya pengeluaran ekonominya bisa stabil, maka kemudian infak sedekahnya itu bisa meningkat. Nah, kebiasaan kita itu dalam menghadapi bulan Ramadan, kita itu mengumpul sejumlah resep. Resepnya apa? Terutama ibu-ibu, ini kuenya kue apa? Untuk persiapan takjil gitu. Takjilnya luar biasa. Padahal yang dimakan itu sedikit. Banyak-banyaklah program yang dibangun, bukan hanya untuk kepentingan diri dan keluarga, tetapi kita ingin membangun kepedulian antar sesama. Kepedulian antar sesama inilah yang bisa kita lewat skema, infak, dan sedekah. Kalau yang sifatnya pengeluaran pribadi, ya mungkin sedikit dikurangi, ya. Tetapi untuk yang sifatnya infak dan sedekah, itu seharusnya dipersiapkan semakin banyak. Saya kira itu yang menjadi persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Selamat menanti dan selamat berbahagia dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah akan berberkah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.